Halo sahabat tani, ketemu lagi di channel kami, di channel Taniku Indonesia. Kali ini kami akan membahas manfaat ganda pencampuran pupuk Gandasil B dengan pupuk MKP dalam pencampuran fungisida sistemik ya. Nah, sebelum kami bahas, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar selalu bisa mengikuti video-video terupdate dari kami seputar ilmu pertanian ya. Tanaman cabai saya sekarang sudah memasuki umur 45 HST ke 50 HST ya. Jadi tanaman saya sudah membutuhkan pupuk Gandasil B dan pupuk MKP. Jadi kandungannya ini yang sangat dibutuhkan oleh tanaman cabai tersebut. Nah, sebelum kita mengetahui pencampurannya, maka terlebih dahulu harus mengetahui kandungan isi pada pupuk masing-masing ya. Nah, untuk yang pertama adalah pupuk Gandasil B. Nah, apabila kita tidak tahu pada isi kandungan masing-masing, maka kita tidak bisa mengira-ngira apa yang dibutuhkan pada tanaman tersebut atau overdosis ya dalam penggunaannya. Jadi kalau sudah overdosis bisa mengakibatkan fatal pada tanaman tersebut karena sudah berlebihan. Nah, untuk Gandasil B ini kandungan yang pertama adalah nitrogen sebanyak 6%. Jadi nitrogennya itu sangatlah kecil. Nah, kalau yang kedua kandungannya adalah fosfor. Untuk fosfornya pada Gandasil B ini sebanyak 20%. Kalau kandungan kaliumnya sebanyak 30%. Nah, jadi yang paling tinggi adalah kalium ya pada kandungan isi pupuk Gandasil B ini, dan juga dilengkapi unsur-unsur mikro, contohnya seperti ini: magnesium, mangan, boron, tembaga, dan lain-lainnya ya. Jadi kalau Gandasil B ini cukup lengkap ya unsur haranya. Nah, untuk pupuk MKP ini hanya mengandung unsur hara 2 saja ya. Jadi kita melihat dari di belakang kemasan pupuk MKP ini, jadi unsur hara yang dimiliki pupuk MKP ini hanya tertuju pada fosfat dan kalium. Fosfatnya sebanyak 52%, tinggi ya kalau fosfatnya. Dan yang kedua adalah kalium sebanyak 34%. Nah, jadi pupuk MKP ini menurut saya lebih mengutamakan fosfat, kalau pupuk Gandasil B ini lebih mengutamakan kalium pada tanaman ya. Jadi apabila kita mencampurnya dengan sesuai dosis, insya Allah tanaman tersebut akan tumbuh secara maksimal dan buah bunga akan tidak mudah rontok. Nah, apalagi kita mencampurkan dengan fungisida sistemik ya. Nah, apabila kita mencampurkan fungisida sistemik, maka penyerapan pupuk tersebut lebih optimal pada tanaman yang disemprot pencampuran pupuk Gandasil B dan pupuk MKP ini. Nah, untuk dosisnya, apabila kita mau mencampur antara pupuk Gandasil B, MKP, dan fungisida sistemik pada tanaman cabai. Nah, tanaman cabai saya sudah memasuki umur 45 HST ke 50 HST, dan tanaman saya sudah mulai berbunga dan pun ada yang sudah keluar buah. Jadi ini adalah waktu yang tepat menggunakan antara pupuk Gandasil B dan pupuk MKP, karena kekurangan dari pupuk MKP ini tidak mempunyai unsur N sama sekali ya. Jadi saya pada musim panas ini masih membutuhkan unsur N, karena unsur N ini pada pupuk Gandasil B sudah cukup untuk menghijaukan tanaman tersebut, karena pada mulanya saya sudah menggenjot pupuk daun pada tanaman tersebut. Jadi
pupuk Gandasil B kandungan unsur hara N yang 6% ini hanya untuk menyetabilkan, karena saya tidak menggunakan pupuk pocor pada tanaman cabai saya hanya mengandalkan pupuk semprot saja ya. Untuk dosis yang sering saya lakukan pada tanaman cabai, untuk pupuk Gandasil B ini saya menggunakan 1 SDM saja. Kalau untuk pupuk MKP nya saya biasa menggunakan 3 SDM saja per tangki 16 liter. Nah, untuk fungisidanya yang sistemik ini harus sistemik ya, bukan yang kontak. Ini menurut saya pribadi. Kalau untuk fungisidanya, apabila menggunakan fungisida Mr. Top, cukup gunakan setengah saja, setengah tutupnya saja. Untuk pencegahan jamur pada tanaman tersebut, jadi penyerapan pupuk ini lebih maksimal dan tanaman tersebut itu bebas dari jamur, termasuk jamur busuk batang, busuk daun, cacar daun. Nah, apabila kita mencampurkan fungisida sistemik ya, nah semoga cara ini bermanfaat bagi para petani, khususnya petani cabai, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.